Di Jawa Pos nggak ada penyesalan sama sekali dan sekarang tidak menjadi bagian dari situ. Dia bilang begini, saya sebetulnya pengen menangis tadi, seperti yang lain kan semua menangis, tapi saya tahan karena saya harus belajar ikhlas. Karena ikhlas itu harus dilatih. Saya harus latihan ikhlas. Kenapa ikhlas itu harus dilatih? Karena orang itu suatu saat akan kehilangan benda yang paling dia hargai, yaitu nyawa. Nah, kalau sekarang saya kehilangan anak sulung, kakakmu, saya nangis, kok berat. Lah nanti kalau saya akan dipanggil Tuhan, saya nggak ikhlas dong berarti. Nah, itu saya. Jadi sejak itu saya gampang mengikhlaskan banyak hal. Kecuali BUMN pangan tadi. Jadi peran ayah kuat sekali ya? Kuat sekali. Selamat siang Pak Dahlan, apa kabar Pak? Baik, Pak BY. Pak Isnu. Apa kabarnya? Sehat dari Surabaya? Ya, Surabaya. Dan akan menuju Surabaya ini? Ya, betul. Jadi saya beruntung sekali dapat kesempatan untuk ketemu dan ngobrol. Saya yang beruntung. Ya. Pak Dahlan kan identik dengan Jawa Pos. Gimana cerita dulu bisa tumbuh dan berkembang Jawa Pos? Apa? Jawa Pos. Jawa Pos. Jawa Pos apa ya? Koran di Indonesia Timur atau di Jawa Timur yang menjadi nasional dan melegenda paling enggak 40 tahun terakhir. Atau saya tanya deh, bagaimana dulu menemukan Jawa Pos? Lupa semua ya. Saya sebetulnya kan tidak menemukan. Itu koran tua sekali. Betul. Koran itu sudah berdiri pada tahun 49. Jadi sangat tua untuk Indonesia. Yang pendirinya itu seorang tokoh, bukan tokoh, seorang pengusaha yang ada kaitan dengan bioskop. Dia tukang kirim film ke bioskop begitu, kemudian karena sering pasang iklan di koran, iklan bioskop. Hari ini main apa film begitu, kemudian beliau tahu loh koran itu begitu, terus akhirnya bikin koran. Namanya Pak T. Chung Sen. Nah, T. Chung Sen ini orang Surabaya, kemudian kawin dengan Tionghoa Manado, kemudian berdua ini yang mendirikan dan mengelola Jawa Pos. Waktu itu ada T di belakangnya dan ada D di depannya, masih ejaan lama. Kemudian ketika ada peristiwa Orde Lama, itu harus berafiliasi ke Angkatan Laut, karena waktu itu semua media harus berafiliasi ke satu lembaga, begitu. Nah, setelah itu beliau punya koran beberapa, termasuk koran Tionghoa, koran Belanda, tetapi kemudian beliau tua sekali. Beliau punya 3 anak, laki-laki, perempuan, laki-laki, dan 3-tiganya tinggal di London. Tidak ada yang mau meneruskan. Pernah dicoba anak pertama dipanggil pulang untuk meneruskan, tetapi nggak sampai setahun bertengkar sama bapaknya. Saya tidak tahu yang salah bapaknya atau anaknya, yang jelas nggak cocok. Kemudian pulang lagi ke London. Pernah juga dicoba anak yang ketiga dipanggil pulang, belum 1 tahun juga bertengkar sama bapaknya. Nah, akhirnya mereka semua tidak mau. Nah, ketika usia Pak T. Chung Sen ini sudah hampir 90 tahun, dan koran semakin sulit, semakin mau bangkrut, begitu, akhirnya koran ini dijual. Dibeli oleh Grafiti, yang waktu itu inisiatornya Pak Erik Samola. Nah, Pak Erik Samola itulah mentor saya di bidang bisnis, sehingga diambil alih oleh PT Grafiti. Kemudian saya waktu itu menjadi wartawan Tempo. Seperti Anda. Saya menjadi wartawan Tempo, tapi Anda di Kompas. Kemudian saya menjadi Kepala Biro Tempo Jawa Timur. Dan ketika Jawa Pos itu dijual dan dibeli oleh Grafiti, kan itu Jawa Pos koran Surabaya. Nah, saya diminta memimpin itu. Jadi saya tidak menemukan, saya mendapatkan. Tahun berapa itu Pak Dahlan? 82. 82. Ya. Saya umur 31 tahun kalau tidak keliru. 31, 82. Dan waktu itu kondisinya kayak apa Pak Dahlan?
Korannya. 82 tahun 82 itu oplahnya saya baru tahu setelah masuk. Oplahnya pelanggannya hanya 2.400, Pelanggan tapi 2.400. cetaknya 6.000. Oke, Cetaknya hampir 6.000, 2 kali lipat lebih. 8 halaman. Kemudian mesin cetaknya cuma satu gitu di percetakan di dalam kota itu. Ya, kemudian ya itulah yang harus saya kelola. Dan pengelolaannya dalam waktu 5 tahun kan itu dari 6.000 atau 2.000 berapa tadi? Ya. 2.300 sampai hampir 300. Ya kan kepepet waktu itu. Saya udah terlanjur keluar dari Tempo. Jadi kayak harus Saya to be or not to be. Oke. Tetapi sebetulnya tidak sebegitunya betul sih. Yang jelas begini, ketika saya menjadi wartawan Tempo di Surabaya, itu kan tiap hari saya baca koran. Dan tentu koran pagi waktu itu hanya ada 2 atau 3 kecil-kecil semua, salah satunya Jawa Pos. Oke. Dan ketika menjadi wartawan mingguan, Tempo kan mingguan, Oke. itu kan saya sering harus punya ide. Nulis apa yang beda dengan koran. Karena kalau sama dengan koran kan ya nggak lucu begitu. Oke. Nah biasanya kan saya membaca koran apakah Kompas, apakah Jawa Pos, apakah Surabaya Pos, itu untuk mencari ide, angle lain misalnya begitu. Dan ketika membaca Jawa Pos itu, tiap hari saya selalu marah dalam hati. Ini koran kok seperti ini ya, gitu. Sebagai wartawan Tempo yang waktu itu sudah dididik jurnalisme seperti Tempo, begitu membaca Jawa Pos pagi ini, aduh ini koran ini apa, besoknya begitu lagi, besoknya terus begitu. Sorenya baca Surabaya Pos juga begitu. Nah sehingga seandainya ya saya ngelola koran ini, maka akan saya beginikan. Jadi tapi kan nggak nyangka bahwa suatu saat saya Memegang diserahi itu. itu. Sehingga ketika pada akhirnya diserahi itu sebetulnya sudah penuh kemarahan di kepala saya, marah terhadap kondisi koran jurnalismenya. Oke. Ini apa wartawan kayak gini? Begitulah pokoknya. Apa yang dirasakan waktu itu? Tulisannya tidak lengkap atau Misalnya tidak begini, kaya, misalnya tidak begini. baru? Tidak pernah ada berita di Jawa Pos waktu itu yang berita itu dicari oleh wartawan, nggak ada. Oh, oke. Berita itu selalu kalau ada acara atau ada konferensi pers, begitu. Nah itu pertama kali yang Membuat yang kemarin kesel ini, ya? ini terus di mana fungsi wartawannya? Jadi berita itu satu peristiwa. Peristiwa itu pun peristiwa kalau siapa dilantik, ada acara di kantor gubernur atau ada acara di mana begitu, atau peristiwa peresmian apa begitu. Peristiwa lainnya adalah kalau ada pertandingan begitu. Kemudian juga kalau ada konferensi pers. Dan terutama yang paling dominan adalah kalau ada press release. Bayangkan Anda ketika ini kan Anda ini kan wartawan usil sekali. Sampai nulis sepatunya para menteri itu mereknya apa saja gitu kan. Nah, bayangkan saya kira-kira ketika muda, bayangan saya seperti Anda, meskipun mungkin tidak sebaik Anda, tapi pemberontakan seperti apa yang terjadi ketika melihat karya jurnalistik seperti itu. Anda bisa, maksud saya, tolong Anda bayangkan itu. Gitu. Tapi dari kemarahan itu, tapi menjadi sesuatu yang baik kan Pak Dahlan. Kemudian menyusun, membuat rencana, dan kemudian setelah diserahi Jawa Pos untuk dikelola, berubah tuh. Ya, total. Karena memang total mungkin bukan karena hebatnya yang saya lakukan, tapi saking buruknya awalnya. Mungkin juga. Jadi sejak itulah wartawan itu harus mencari berita. Kemudian kalau ada pertandingan sepak bola harus ada pra-pertandingan. Dulu kalau pra-pertandingan itu ya kalau ada konferensi pers dari panitia bahwa besok ada pertandingan baru ditulis gitu. Nah sejak itu berubah total. Yang selalu saya ingat dari Jawa Pos adalah tagline selalu ada yang baru. Itu juga yang Pak Dahlan mintakan untuk jangan melakukan hal-hal yang sudah dilakukan sebelumnya. Itu juga. Ya, tentu itu karena ya kalau kita sudah melakukan yang dilakukan oleh orang lain ya mungkin karena posisinya waktu itu kan lemah sekali sehingga sebetulnya itu akibat saja dari keinginan untuk bangkit. Nah, kan tidak mungkin bangkit kalau kita melakukan apa yang orang sudah lakukan. Salah satu ciri bangkit kan harus membuat sesuatu yang baru, ada inovasi gitu ya. Ketika melakukan itu pasti kan ada hambatan atau ada ketidaksetujuan dari pihak-pihak yang tadinya menjalankan itu. Deal dengan itu gimana Pak Dahlan?
Ini tanya anak-anak muda ini. Anak muda nggak terlalu mempertimbangkan itu. Pokoknya lakukan saja. Tentu ada hambatan dari redaktur-redaktur yang sudah tua, dari wartawan-wartawan yang sudah jauh lebih tua dari saya. Tetapi rasanya karena saya ini datang dari media yang reputasinya bagus seperti Tempo dan mereka adalah dari koran yang hampir mati, mungkin secara psikologi mereka sudah disiapkan untuk pasrah. Jadi pasrah, mau diapakan saja ya sudahlah, pasrah. Yang penting ada harapan gitu. Artinya Pak Dahlan punya otoritas untuk melakukan perubahan dengan bekal yang dimiliki Pak Dahlan sebelumnya. Itu untungnya bahwa yang beli ini Grafiti. Grafiti itu majalah mingguan, tempatnya di Jakarta, sedangkan yang diserahkan ke saya itu harian, jadi binatangnya berbeda sama sekali. Kemudian juga jauh dari Jakarta. Mungkin orang-orang pemilik-pemilik yang di Jakarta, yang Grafiti itu, mungkin anggapannya waktu itu apa? Sudahlah. Disepelekan gitu? Ya, sepelekan. Kemudian, Dahlan kan, ya, pertan daerah, ya, begitu ya. Mungkin ada psikologi juga itu, sehingga menguntungkan bagi saya. Punya keleluasaan. Artinya saya berbuat apa saja, nggak dilihat. Karena kan jauh, nggak dilihatnya karena jauh, juga karena, apalah, begitu. Mungkin. Tapi dalam perjalanan kan mereka akhirnya melihat hasilnya nyata dan perkembangannya membuat orang juga, wow, ada yang tumbuh nih besar. Ya belakangan, terutama setelah uangnya banyak. Nah proses mendapat uang banyak itu tahun berapa kira-kira Pak Dahlan? Kalau lihat rentang 82 sampai ya 2000 lah. Jadi kalau saya boleh memperiodisasikan, 3 bulan pertama itu sulit sekali. Karena orang diminta jualan Jawa Pos juga tidak mau. Lapak, kaki 5 disuruh jualan Jawa Pos juga tidak mau. Menu-menu tempat saja katanya. Yang pinggir jalan itu, yang di bawah-bawah itu, mereka juga mau menu-menui saja, berat katanya begitu. Toh nggak laku juga. Nah itu. Kemudian momentum pertama adalah, terus terang, saya kumpulkan seluruh istri wartawan, istri redaktur, tapi bapak-bapaknya juga ikut. Saya bilang begini, ibu-ibu, kira-kira ada 30 orang lah gitu. Karena waktu itu wartawan masih sedikit, nggak seperti Kompas besar begini. Nah, kemudian saya bilang, ibu-ibu, ini suami ibu-ibu ini kan kerja di sini, dapat gaji di sini, meskipun gajinya kecil, apapun kan ini sudah pekerjaan suami para ibu-ibu. Nah, perusahaan ibu-ibu ini kan sulit sekali, mungkin akan mati kalau tidak kita kembangkan sama-sama. Nah, saya sudah berusaha 3 bulan mengembangkan ini sulit. Karena apa? Orang nggak mau jualan. Nah, bagaimana sekarang ibu-ibu ini semua jadi agen? Begitu. Karena nggak ada agen yang mau jual Jawa Pos. Ibu-ibu ini jadi agen. Terus mereka bilang, loh Pak, nggak ngerti kita ini kan istrinya wartawan, tidak tahu bagaimana jualan koran. Nanti kita ajarin, begitu. Caranya gimana? Terus, ya saya agak ngawur juga sebetulnya, tapi ya kan nggak ada pilihan. Kemudian pokoknya begini, besok di rumah ibu-ibu kita kirimi 100 koran, edarkan di tetangga-tetangga. Nggak usah ditanya, cuma edarkan saja, begitu. Dan harus sampai ketika subuh, harus sampai. Nah, kemudian kan rumahnya itu berjauhan. Jadi masing-masing punya 100 di wilayahnya. Punya 100 tetangga. Pilih yang terlalu miskin jangan dikasih, begitu. Yang kira-kira mampu beli dikasih, tapi jangan ditanya apa-apa. Kemudian ya begitu Pak. Terus ya Pak, biar aja, begitu. Hari kedua itu Senin ya. Selasa begitu lagi. Rabu begitu lagi, Kamis begitu lagi, Jumat begitu lagi. Nah, jadi nggak usah diapa-apain, nggak usah ditanya apa-apa. Pokoknya yang penting tahu bahwa yang ngantarkan ini ibu-ibu, begitu. Nah, setelah itu Jumat jangan diantar. Jumat jangan diantar. Dari situ nanti ketahuan siapa yang kangen, begitu. Karena saya yakin waktu itu wartawan sudah kerja keras, isinya sudah berubah, sudah tidak seperti itu lagi, tinggal masalahnya orang tidak tahu. Nah, dengan begitu kan orang tahu. Jadi ada 30 kali 100 ada 3.000. 3.000 orang tahu ada Jawa Pos yang sudah berbeda, begitu. Dan di hari kelima ditunggu. Ya, di Jumat itu. Nah, ternyata hari Jumat itu banyak yang telepon karena kita beri pengumuman di koran. Kalau ada koran tidak sampai, telepon. Tolong kontak. Gitu. Ternyata hari Jumat itu banyak yang telepon. Loh, kok nggak dikirimi lagi? Biasanya kan dikirimi. Loh, apa ibu mau dikirimi lagi tapi harus berlangganan? Bapak mau harus berlangganan. Ya, ada yang mau, ada yang tidak. Nah, minggu berikutnya tidak boleh di 100 orang yang pertama itu.
harus geser. 100 orang yang baru lagi. Nah terus begitu, itu momentum pertama. Nah itu kira-kira berlangsung 1 tahun, dan mulai hidup lah, begitu. Mulai semangat. Ya, ngawur-ngawurnya ada hasilnya lah. Ya, mulai semangat. Kemudian ada Persebaya. Oh, oke. Persebaya itu policy koran, itu kita gebuki terus, wartawan lah biasa, kita gebuki terus, pokoknya nggak berprestasi kita gebuki semua aja. Kita gebuki. Tapi kok nggak pernah maju ya, tambah digebuki tambah nggak maju. Kemudian waktu itu saya pulang dari Inggris melihat Chelsea, artinya saya diundang pemerintah Inggris, dan pemerintah Inggris meminta saya melihat teknologi baru di sana, teknologi koran, tetapi saya minta diagendakan juga untuk melihat manajemen sepak bola. Nah, karena sudah punya kemarahan terhadap Persebaya. Ya, kok jelek banget gitu. Nah, sana di Chelsea, kemudian saya tahu bagaimana Chelsea itu seperti itu. Pulang saya bilang kita berubah kebijakan. Persebaya tidak boleh kita gebuki lagi. Harus kita pahlawankan. Kita bikin kaosnya yang kami house school kamu, saya ciptakan dari, kita beri nickname waktu itu Green Force itu, kita bikinkan selendang, kita bikinkan topi Green Force. Wah, akhirnya terus kita minta ada penyanyi, sudah lupa, Ita Purnamasari waktu itu di Arek Surabaya yang masih baru naik daun, kita pasangi atribut itu, kita foto. Wah, orang ternyata bangga dan Persebaya maju. Jadi kita sebagai wartawan yang suka ngebuki orang, belum tentu orang digebuki itu maju. Jadi, tapi mungkin Anda orang filsafat beda lah. Tapi itu dipahlawankan, kemudian menjadi kebanggaan dan prestasinya bisa tumbuh. Maju, ya. Jadi ada yang waktu itu masyarakat itu sampai bilang begini, Jawa Pos ini nyinyir sekali, masa pemain kentut saja jadi berita, katakanlah begitu. Karena saking mempahlawankan itu, diberi halaman khusus, foto-fotonya terus dimuat, pokoknya dipahlawankan. Ya. Jadi fase pertama ibu-ibu turun selama setahun dan memberikan pemahaman ke publik bahwa ada koran Jawa Pos yang berbeda. Lalu fase kedua Jawa Pos menggandeng Persebaya atau setidaknya Persebaya dipahlawankan sehingga ada kayak community gitu ya, Mbak. Itu saja Jawa Pos itu naik dari 20.000 menjadi 60.000. Oh, karena Persebaya itu. Karena tahap kedua itu. Tahap kedua. Drastis sekali. Udah, wartawan juga semakin semangat. Tahap berikutnya gimana, Pak? Tahap berikutnya itu Piala Dunia, saya masih ingat. Tahun 94. Udah lupa, lama sekali. Anda belum lahir. Nah, itu saya punya teman, itu rasanya satu-satunya orang yang punya parabola waktu itu. Sehingga saya bisa nonton Piala Dunia itu jam 3 kan. Selesai jam 3 pagi kan, atau jam setengah 4 gitu. Dan saya nonton, tahu golnya bagaimana, saya ajak bagian grafik. Ini harus digambar golnya itu seperti apa. Besoknya koran terbitnya telat. Karena menunggu jam 3 itu ya, jam 3 itu. Tetapi orang gila, ini satu-satunya koran yang membuat hasil pertandingan sepak bola tadi pagi, bukan kemarin, tadi pagi gitu. Ini kan sesuatu yang sekarang nggak bisa diulangi sama sekali. Beda jawabannya. Itu momentum kan. Karena kita dapat momentum itu. Tapi apakah itu bisa diulangi sekarang? Kan sama sekali nggak bisa. Itu namanya momentum sekali datang. Pas saat itu aja. Pas saat itu. Jadi Piala Dunia membuat Jawa Pos menjadi kira-kira 120.000. Nah, momentum berikutnya ini terus terang Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos itu kita kirim wartawan ke sana, namanya Nani Wijaya. Itu kita itu nggak punya, kan belum punya uang, kirim wartawan ke luar negeri. Kita carikan tiket gratis kita kerjasama sama travel, namanya Pak Gondo, sama si ingat karena berjasa sekali saya anggap. Pokoknya travel kan biasanya punya tiket gratis. Nanti travelnya kita iklankan di koran gitu. Ya bekalnya itu saja. Terus di sana gimana, nggak ada uang. Di sana kita pokoknya cari orang Indonesia di sana dan tinggal di rumahnya. Pokoknya nggak kita sangoni. Nah, terus kemudian karena di antara kami hanya dia yang agak bisa bahasa Inggris, yang lain nggak. Ini kayak bonek-bonek juga ya? Bonek. Jadi dan dia harus kirim berita pakai telex.
Kan belum ada modem, belum ada email, belum ada belum ada skalanya itu. Dia kirim pakai telek gitu. Nah, di kantor kebetulan ada telek itu, telek antara kan waktu itu. Nah, itu yang bikin sampai 200.000. Oke. Itu luar biasa. Kemudian momentum berikutnya perang Teluk rasanya, perang Teluk. Kita memihak itu. Kita memihak Irak waktu itu. Sehingga emosi masyarakatnya ikut terbawa dan itu sampai 300-an itu ya. Ini ada Pak Tommy dirutnya di Swiss sekarang. Saya kira ingat doktrin saya bahwa doktrin kesekian kalinya bahwa ternyata kita perlu mengembangkan jurnalisme emosi. Apa bisa dijelaskan, Pak Dahlan? Jurnalisme emosi itu gimana? Kan Anda juga belajar, saya juga belajar tentang yang disebut proximity dalam teori jurnalisme. Salah satu nilai berita ya. Nah, waktu kita belajar teori itu kan bahwa kejadian di di rumah sebelah lebih menarik dibanding di rumah jauh. Kejadian di kota sendiri lebih menarik dibanding di kota lain. Kejadian di kota lebih dekat lebih gitu kan. Nah, kita lebih mengartikan itu sebagai tempat. Ya. Nah, menurut saya kedekatan dalam maksud saya itu tidak boleh lagi diukur dengan tempat. Sehingga misalnya meskipun Arab itu jauh, tapi karena pembaca kami atau orang Jawa Timur itu banyak Muslim, itu kan merasa lebih dekat ke Timur Tengah dibanding misalnya ke Malaysia, apalagi Filipina, misalnya begitu. Sehingga emosi yang ada di sana juga harus menjadi aspirasi itu. Nah, demikian juga Tiongkok, kenapa kami terus berorientasi ke Tiongkok? Karena pembaca utama kami itu kan sebetulnya masyarakat Tionghoa. Masyarakat Tionghoa itu kan dekat ke Tiongkok secara emosi. Ya, meskipun jaraknya jauh. Meskipun jaraknya jauh. Nah, sehingga saya boleh dikata melahirkan teori proximity itu jangan dilihat dari tempat, tetapi harus dilihat dari emosi. Oke. Dan itu sekarang terbukti banyak sih. Misalnya kalau kita lihat pertandingan timnas gitu ya, meskipun jauh gitu ya, tapi karena dia timnas, pasti emosi kita ikut terlarut di situ ya. Nah, padahal kemudian membuat Jawa Pos kan gede. Yang Gravity Pers yang tadinya menganggap ini sepele atau tidak dipandang dengan dua mata, itu apa reaksinya? Ya mereka senang, terutama Pak Erik Samola. Saya waktu itu hanya melihat Pak Erik Samola karena saya anggap yang bisa mengencourage saya itu Pak Erik Samola. Jadi yang lainnya saya tidak peduli karena waktu itu ya, misalnya sebagai orang yang sebelumnya adalah kerja di Tempo dan koran ini lemah sekali, saya ingin sebetulnya menempatkan wartawan Jawa Pos itu magang di Tempo supaya berubah. Ternyata nggak bisa karena mungkin ya dianggap terlalu sepele atau apa. Tapi justru tanpa itu kan tumbuh sendiri. Ya, tambah pede. Mekanisme sendiri atau pede atau marahnya itu bertambah. Oke. Jadi kemarahan itu yang memunculkan energi yang membuat banyak perubahan ya sebenarnya. Karena itu saya pernah juga punya teori kemajuan bahwa sakit hati itu mempunyai peran yang penting yang bisa membuat orang maju. Ya. Jadi kalau Anda mau maju, Anda harus sakit hati dulu. Banyak seniman mengaku itu sih, Pak Dahlan. Kalau banyak seniman, kalau dia punya pengalaman sakit atau sakit hati, biasanya karyanya itu akan lebih punya energi. Pramudia. Ya, mungkin Pramudia Buru. Ya, seperti itu juga. Seniman-seniman juga melakukan itu. Nah, kan nggak harus selalu begitu ya, Pak Dahlan ya? Mungkin zaman modern tidak ya, karena zaman modern ini kan iklim untuk membuat sakit hati mungkin juga sudah berkurang. Ya. Atau nggak tahu ya, saya pengen sih dilahirkan lagi untuk menjadi generasi yang sekarang supaya bisa memahami. Saya sudah nggak paham, saya sudah nggak tahu. Saya sekarang 70 tahun. Ya. Tapi dengan hati yang baru kan, Pak? Mudah-mudahan. Hati yang lebih muda lah, setidaknya. Tapi dalam perjalanan, tadi kan Pak Dahlan kemarahan-kemarahan itu menghasilkan sesuatu yang baik dan itu terwujud di Jawa Pos. Tapi Jawa Pos menjadi besar. Lalu sekarang Pak Dahlan punya kemarahan yang baru nggak untuk menghasilkan sesuatu yang baru? Tapi salah satu yang membuat saya marah juga Kompas. Kenapa? Kompas itu, jurnalisme Kompas ini kok begini ya? Begitu waktu itu. Sampai suatu saat, itu saya
bisa merumuskan gara-gara seorang agen koran. Jadi ini bukan temuan saya, tapi saya merasakan seperti itu. Jadi suatu saat ada Kompas mengumpulkan agen-agen Kompas di Jawa Timur, tentu direkam, ada yang merekam, dan ada yang menyerahkan rekaman itu ke saya, ke orang marketing saya lah. Dan di situ ada seorang agen Kompas mengatakan begini, Kompas ini menurun terus supply-nya di Jawa Timur. Karena apa? Nggak seperti Jawa Pos. Jawa Pos itu loh, dia menceritakan berita, bukan memberitakan berita. Itu ada agen yang bisa mendeskripsikan seperti itu. Oh iya, ini yang sebetulnya yang membedakan mengapa saya dulu tidak mau seperti Kompas. Dan saya sekarang harus minta maaf. Saya sudah minta maaf ini kepada Pak Yaakob Utama langsung, bahwa pada suatu saat saya memberi motivasi ke teman-teman Jawa Pos, saya pernah mengatakan begini, tidak boleh kalian ketularan penyakit Kompas. Seperti yang memberitakan berita tadi. Tapi saya sudah minta maaf ke Pak Yaakob. Tapi kan menghasilkan wujud yang berbeda, dan Jawa Pos memang punya kekayaan di situ kan. Emosinya tadi Pak Dahlan bilang bahwa yang nggak hanya soal berita tapi juga cerita kan, dan emosi itu dimunculkan yang tadi membangun Persebaya yang tadinya dianggap sebagai yang harus digebuki tapi dijadikan heroes itu kan sebuah cerita yang kemudian memunculkan emosi yang proximity tadi ya Pak Dahlan. Dan juga mengherokan kota Surabaya. Persis. Mengherokan kota Surabaya sehingga kita ikut terlibat terhadap terpilihnya Bu Risma. Antara lain karena kita pengen memang mengherokan Surabaya dan hasilnya ternyata juga baik. Artinya kota Surabaya kita gebuki terus juga tidak lebih baik. Tapi begitu diherokan itu jadi hero. Kita semua rakyatnya semua menjadi hero. Itu pengalaman dengan Persebaya kemudian dilakukan dengan pemerintahan ya Pak Dahlan. Kalau sekarang posisinya kan Pak Dahlan sudah tidak lagi di Jawa Pos dan punya Diswe nih. Kok dengar? Karena nggak ada lagi tuh ada nama Pak Dahlan atau itu gimana ceritanya Pak Dahlan? Saya mungkin tidak akan ngomong itu karena di sana itu adalah banyak guru-guru saya. Guru-guru saya ada di sana sehingga kalau saya ngomong ini tidak baik. Saya nanti tidak menghormati guru. Intinya pokoknya saya sudah nggak di sana dan tentu sedih. Kalau dibilang nggak sedih juga bohong. Tetapi saya termasuk orang yang mudah move on. Ya, karena sejak dulu saya selalu menyampaikan ke teman-teman bahwa salah satu ciri orang mau maju itu mudah move on. Gitu. Jadi saya tidak pernah misalnya sampai nangis, tidak pernah. Saya sedih, tidak pernah. Apalagi misalnya sampai mau gantung diri, nggak pernah. Nangis saja nggak pernah. Dan saya langsung, apa yang harus dilakukan yang baru? Nah, kemudian ya menulis, namanya wartawan. Dan saya nggak pernah tugas jadi wartawan istana, sehingga nggak bisa menulis Pak BY, nggak bisa. Ya bisa saya ya nulis apa yang saya mau. Ini penulis buku 4 seri mengenai Pak BY yang laris sekali. Nah, saya nggak bisa seperti itu. Nah, saya ya menulis setiap hari di diswe.id, Anda tahu. Saya pembaca setianya, Pak. Oh, terima kasih. Dan ya itulah, dari situ juga bisa terlihat bahwa bagaimana saya move on. Dan baru belakangan saya terpikir bahwa setelah ada medsos ini kok ancur-ancuran ya jurnalisme gitu. Karena kok jadi cepat-cepatan tetapi ya apa adanya begitu. Terus terang saya terpukul sekali sebagai wartawan. Tapi apa yang harus dilakukan? Apalagi belakangan saya membaca hasil riset yang sudah sering saya sampaikan bahwa kepercayaan terhadap media itu begitu rendahnya, hanya 48%. Padahal bayangan saya orang itu percaya. Dulu kan kita percaya sekali, semua orang percaya apapun yang kita tulis, orang percaya begitu. Nah, ini kok bisa berubah total begitu ya. Tetapi dulu sebetulnya saya masih punya perasaan bahwa kepercayaan kepada medsos boleh rendah, dan itu wajar, tetapi kepercayaan kepada koran harusnya tinggi. Perkiraan saya masih 80%.
Ya, 100% tidak mungkin. Tapi dari hasil penelitian itu ternyata sama anggapan orang bahwa kepercayaan kepada medsos dan kepercayaan kepada koran sama-sama 48%. Aduh. Menurut Pak Dahlan itu karena korannya berubah menjadi seperti medsos atau publiknya yang berubah dan tidak mengapresiasi? Dua-duanya berubah. Berubah. Jadi misalnya orang Jawa bilang kebiauyah, artinya mensamaratakan. Ya. Jadi dan dia sudah tidak percaya dengan medsos, berarti media itu seperti itu, berarti koran juga seperti itu. Di samping itu juga korannya sendiri juga tidak, menurut saya, karena itu saya sampai punya ide, ayo kita wartawan yang serius bersatu membuat satu kasta tertinggi dalam jurnalisme, yaitu wartawan media cetak. Jadi seharusnya wartawan media cetak itu kita kastakan seperti kita mempahlawankan tadi, ini kita kastakan menjadi kasta tertinggi dalam jurnalisme, sehingga ada ini loh kalau mau melihat jurnalisme seperti di koran itu. Kenapa kok di medsos tidak bisa? Karena di koran kan punya waktu. Persis. Punya waktu mempertimbangkan, punya waktu cek-recek, punya editing dan seterusnya. Sehingga mestinya bisa kok. Ini kualitas jurnalisme ini kita pertahankan asal terbentuk kasta tertinggi dalam jurnalisme ini, terus kemudian nanti pelan-pelan kita rebut kembali kepercayaan itu. Mungkin itu, saya nggak terlalu yakin. Waduh. Ya lu udahlah, saya lemes lah. Tapi begini, karena kalau lihat dari kecenderungannya media cetak juga kan juga seperti menjadi media sosial juga. Itu yang sebenarnya agak melemahkan keyakinan saya sih. Kalau begitu ya, kalau memang Anda saja berpendapat begitu, ya sudah, kita tunggu apa yang dalam teori disebut tipping point. Artinya semua itu kan menuju tipping point. Tipping point-nya hancur-hancuran. Ya sudah, kita tunggu kehancurannya. Dari kehancuran itu nanti kita bangun pelan-pelan gitu. Jadi kalau Anda pun sudah seperti itu, berarti saya sekarang harus berubah pikiran. Kita tunggu saja tipping point. Tapi sebenarnya itu tantangan sebenarnya. Artinya kan ketidakyakinan itu membuat kita harus makin gigih untuk mewujudkan kan sebenarnya. Saya sering membaca Pak Dahlan punya tulisan di This Way itu. Selalu mengambil tadi emosi muncul, lalu ada tokoh. Dan yang sering saya ikuti itu Tiongkok dan Amerika. Itu dua negara yang sering sekali disebut Pak Dahlan ya. Pilihan itu by design atau memang ada kecenderungan Pak Dahlan untuk memilih itu sebagai padanan di Indonesia atau apa? Begini, awal itu mencerminkan perjalanan hidup saya. Ketika awal-awal membangun Jawa Pos itu, saya sering sekali ke Amerika. 6 bulan sekali pasti ke Amerika. Untuk keperluan shopping idea. Karena begini, zaman Pak Yakub Utama, bos Anda, itu kan lebih tua dari saya. Lebih tua 15 tahunan. Ya. Generasi Pak Yakub itu orientasinya ke Eropa. Persis, Jerman. Ke Jerman, Belanda, begitu. Sehingga kalau sekolah ya, kalau Pak Jerman, Belanda, begitu. Orang-orang Tionghoanya juga begitu. Pada zaman itu nyekolahkan anak juga ke Eropa. Jadi belum ada Amerika. Nah, itu yang membuat dalam analisa kami mungkin salah, tapi namanya analisa. Itulah yang membuat Kompas seperti ini, begitu. Nah, ya lebar, ya jurnalisme seperti itu, begitu. Nah, karena saya harus harus ada yang baru tadi, saya ke Amerika. Jadi itulah yang membedakan Kompas dan Jawa Pos saat itu. Bahwa anggapan saya, mungkin anggapan Kompas tidak. Bahwa Kompas berorientasi ke Eropa, kami berorientasi ke Amerika. Begitu. Shopping ideas-nya di sana. Ya, karena itu saya shopping idenya di sana terus, dan itu membuat saya terus terang terpengaruh Amerika, dan saya harus berterima kasih kepada Amerika, dan itu menjadi satu pembeda antara Jawa Pos dan Kompas. Karena nggak mungkin kan kita menyaingi Kompas dengan cara seperti Kompas, kan tidak mungkin. Harus mencari pembeda itu. Kemudian setelah Tiongkok maju, saya jarang ke Amerika lagi, karena saya anggap Jawa Pos sudah sangat kuat. Kemudian saya sudah semakin tua, semangat mungkin sudah turun, sehingga saya sering ke Tiongkok untuk, kalau ke Amerika belanja ide, ke Tiongkok namanya belanja semangat. Karena semangat ini juga harus dipupuk. Jadi kalau saya di Surabaya sudah mulai frustasi sedikit, sudah mulai lemes-lemes di Tiongkok. Di sana lihat lagi orang kerja kok nggak habis-habis, orang kerja kok begitu kerasnya. Muncul lagi semangat, kita harus maju seperti Tiongkok. Dan saya sering sekali ke Tiongkok.
untuk belanja semangat. Jadi berubah dari era belanja ide ke belanja semangat. Dan semangat dan ide itu kan yang sering Pak Dahlan bagikan di SUE itu ya. Ada ketajaman-ketajaman yang saya sendiri kagum karena Pak Dahlan ada orang yang diceritakan dengan sangat baik, lalu emosi kita bisa muncul tuh, empati kita bisa muncul, ketertarikan kita bisa lebih. Mengasah itu dulu gimana Pak Dahlan? Itu saya kira itu ilmu yang saya dapat dari Tempo. Itu ada di situ ada jurnalisme sastra kan dan dalam setiap karya sastra itu kan selalu ada tokoh. Dan selalu ada color story-nya, selalu ada anekdotnya. Kan novel-novel yang bagus itu kan selalu novel yang pasti deskripsinya bagus, kemudian ada tokohnya yang dramatik begitu, kemudian ada humor-humornya di situ. Film-film Hollywood kan juga begitu. Sehingga kenapa film Hollywood laris, kenapa novel-novel yang bagus laris? Ya sudah, jurnalisme kalau mau laris ya seperti itu tanpa mengorbankan kualitas jurnalisme karena hanya menambah aspek unsur-unsur dalam sastra. Saya pernah dapat ilmu dari saya kok lupa ya, Amir Daud atau siapa, bahwa kan wartawan untuk membuat berita menjadi seperti novel kan gampang. Lebih gampang dari novelis. Karena novelis kan harus menciptakan tokohnya siapa, konfliknya siapa, siapa yang harus dibunuh, siapa yang harus difitnah, kan harus diciptakan. Wartawan kan jalan cerita sudah ada, tokohnya sudah ada, peristiwanya sudah ada, tinggal menulisnya saja harus seperti novel. Nah, ada juga pengaruh itu kepada saya. Dan itu terlatih ketika awal-awal di Tempo, dibawa ke Jawa Pos, dan kemudian di SUE sekarang. Ada hal yang membantu Pak Dahlan untuk mengingat itu semua? Itu kan detail-detail tuh. Atau catatan, atau ada hal-hal tertentu saya catat. Misalnya barusan saya menulis tentang Joglo. Saya ngobrol panjang, saya tidak mencatat apapun. Ini ada saksinya. Saya tidak mencatat apapun. Tapi saya minta maaf, saya benci dengan wartawan yang wawancara pakai tape. Apalagi sekarang wawancara pakai handphone begini. Aduh, benci sekali saya. Kebencian kita sama. Minta maaf ya. Karena biasanya dia begini matanya kemana gitu. Ya. Itu menandakan dia nggak konsentrasi. Nah, kalau wawancara itu konsentrasi penuh, menghayati, pasti hafal. Ingat semua. Begitu. Ya tentu ada angka-angka yang harus diingat ekstra atau dicatat. Tapi itu tidak banyak. Begitu. Nah sekarang harus, itu penghayatannya menurut saya. Dan itu sebenarnya rugi loh wartawan. Ya, menurut saya 2-3 kali ya. Ya, jadi wartawan itu dalam teori saya 8 tahun jadi wartawan, dia sudah harus menjadi seorang intelektual. 8 tahun. Ya, 8 tahun. Artinya harus menjadi seorang wartawan yang hebat. Kalau enggak berarti memang dia enggak konsentrasi. Begitu. Karena apa? Satu hari harus berapa wawancara dan wawancara itu harus diinternalisasi sehingga dihayati problemnya apa, solusinya apa, dan seterusnya. Kemudian ditulis kembali dalam waktu yang pendek, berarti dia harus mampu menstrukturkan persoalan. Ya kan, harus menstrukturkan tulisan, mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang tidak penting, mana yang tidak penting sama sekali, nggak usah ditulis. Itu kan kalau 8 tahun tiap hari dilatih menstrukturkan persoalan ke dalam satu tulisan yang sederhana, berarti kan terlatih sekali pikiran ini untuk menstrukturkan persoalan. Dan itu sangat membantu ketika saya jadi Dirut PLN, ketika saya jadi menteri, menstrukturkan persoalan itu kan cepat. Masalah yang penting gitu. Nah, itu latihan di wartawan adalah nomor 1. Karena dipaksa tiap hari harus melakukan itu. Termasuk ya sekarang ya, padahal usia 70 masih aktif menulis tiap hari. Harus menstrukturkan itu. Jadi rugi sebenarnya kalau wartawan wawancara. Sebenarnya rugi dia. Dia buang-buang waktu dan tidak terjadi apa yang disebut added value, personal added value. Dan itu biasanya akan membuat wartawan juga kerja 2-3 kali sih. Ketika dia sampai kantor, dia harus dengerin lagi, konsentrasi lagi, dan belum tentu dapat seperti yang dia. Tapi ketika Anda menulis buku Pak BY atau cerita tentang Anda telat datang di sidang kabinet, kemudian Anda nggak boleh masuk, menteri-menteri sudah pada masuk, Anda motreti foto itu, Anda nulis merek menteri apa, merek sepatunya apa, menteri apa, itu Anda catat. Sebagian.
Tapi yang merek yang saya nggak tahu terutama supaya nggak keliru. Tapi kalau merek yang common buat saya sih tadi itu. Kalau hadir di situ dan dapat konsentrasi penuh itu luar kepala sih biasanya. Dan pulang kita nggak mencatat apa tiba-tiba ada beritanya. Dan sehingga layak lah kalau sekarang Anda jadi pemimpin redaksi di koran yang begini hebat ya. Di kompas.com saya Pak. Oh, Anda di kompas.com. Iya, kalau dicetak Mas Suta pemimpin redaksinya. Jadi ada 2. Jadi kan saya mau coba men-summary yang minta maaf ya, berarti kasta jurnalistik tertinggi tadi, kasta jurnalis tertinggi tadi bukan .com loh. Iya, dan cetak. Saya kompas.com, makanya saya agak ragu-ragu juga untuk menjaga jurnalistik saya juga. Tapi kembali ke tadi. Tapi Anda sebagai pimret.com, ya. Perasaan Anda bagaimana terhadap kualitas jurnalisme? Tidak terlalu puas, tetapi itu sedang bertumbuh untuk menjadi lebih baik menurut saya. Syukurlah. Karena kalau Pak Dahlan mungkin lebih punya pengalaman banyak dengan bisnis ya. Karena jurnalistik nggak bisa tumbuh kalau bisnisnya juga nggak tumbuh ya. Nah untuk bisa tumbuh itu kan bisnisnya harus independen. Dan independen itu kan kita punya modal dulu sehingga merawat jurnalistik menjadi lebih baik. Sehingga kalau mau baik dengan kehendak orang kan agak susah juga tuh. Itu sih yang saya rasa kok kenapa butuh waktu, dan saya nggak yakin sepenuhnya juga bahwa jurnalisme cetak gitu ya yang paling berkualitas juga. Kadang-kadang kok cetak juga punya kecenderungan untuk menjadi seperti itu loh. Itu yang saya kadang-kadang jengkel, padahal waktunya kan mereka lebih banyak ya. Dan harusnya tadi kalau Pak Dahlan tadi menyebut, yang kemudian saya ingat lagi, kalau isinya cuman omongan orang, peristiwa yang terjadi tanpa ada reportase sendiri, ya saya Anda sebagai wartawan yang sangat kuat dalam mendeskripsikan sesuatu, termasuk mendeskripsikan sepatunya menteri, itulah yang sangat kurang sekarang. Karena apa? Wawancaranya pakai handphone. Persis. Wawancaranya pakai telepon. Bagaimana dia bisa mendeskripsikan keadaan kalau wawancaranya pakai handphone? Nggak mau lagi bersusah payah untuk datang ke lapangan karena dengan handphone bisa dapat. Ya bisa dapat, tetapi tidak akan bisa dapat deskripsi yang baik. Persis. Emosi yang tadi Pak Dahlan sebut sebagai pengikat dan membuat orang terlekat itu nggak muncul. Karena nggak tahu saya di teori bagaimana, tapi saya menteorikan bahwa apakah peranan deskripsi dalam penulisan? Peranan deskripsi adalah untuk membuat pembaca seolah-olah melihat sendiri peristiwa itu, begitu. Nah, sehingga tanpa deskripsi ya dia jadi pembaca yang pasif. Tapi kalau dengan deskripsi yang kuat seperti Anda nulis sepatu menteri, seolah-olah Anda mengajak pembaca Anda untuk melihat sendiri jejeran sepatu itu, mereknya apa saja, kan hidup sekali begitu. Nah, ini yang hilang. Ya kan? Ini yang hilang. Apalagi pandemi ya, saya merasa memang ada kesulitan tertentu yang membuat wartawan juga nggak ke lapangan. Lewat Zoom, lalu kemudian berita juga di-provide oleh penyedia konten. Jadi ya challenge-nya ya itu dah. Saya juga mengalami itu kan, karena sama-sama kena pandemi. Sehingga kadang-kadang saya harus berusaha lebih keras dalam pengertian begini. Saya wawancara lewat telepon karena tidak mungkin tidak lewat telepon pandemi. Tetapi saya tetap minta pandangan mata dari orang yang saya wawancara itu, saya suruh menceritakan keadaan sekitarnya. Tetap itu saya lakukan. Misalnya waktu itu dia di rumah pun saya dari wawancara kan kelihatannya kan hal-hal yang penting. Saya ya itu juga. Tetapi banyak juga saya menanyakan hal-hal yang sepele-sepele yang penting gitu, yang kelihatannya nggak penting itu. Tapi itulah yang membuat deskripsi muncul di saat pandemi yang sebetulnya rasanya seperti tidak mungkin. Tapi ternyata masih mungkin. Asal kita mau melakukan cara yang lain ya. Tapi kalau soal yang penting nggak penting tadi, hal penting kan menjadi penting karena ada yang nggak penting ya Pak? Saya itu, Mas Inu, saya itu membedakan doktrin antara penting dan menarik. Jadi penting dan menarik dua hal yang berbeda. Penting, tapi belum tentu menarik. Ini menarik, belum tentu penting. Nah, pembaca senang mana? Pasti pembaca senang yang menarik. Persis. Ya, pembaca sekarang. Tetapi kita kan wartawan, masa kita meritakan yang ya gini terus penting. Kan untuk apa kita hidup kalau hanya memuaskan pembaca, nafsu pembaca ini? Untuk apa?
Kan kita hidup kan harus membawa misi gitu. Sehingga wartawan yang seperti saya, seperti Anda harus punya doktrin bagaimana bisa menggabungkan, memadukan antara yang penting dan yang menarik. Nah, sekarang inilah tantangan jurnalisme baru, bahwa membuat lead tidak bisa lagi hanya 5W 1H, bahkan mungkin hanya 1W pun cukup, 2W pun cukup, yang lain-lainnya nanti dibagi ke bawah. Tetapi bagaimana lead yang mengandung dua hal sekaligus, yang penting dan menarik. Wah, itu beratnya jurnalisme pada zaman medsos seperti ini. Gitu. Dan itu kan selalu Pak Dahlan lakukan ya dengan Disway. Berusaha saya lakukan sampai kadang-kadang saya harus mengganti, sampai sekarang pun yang dianggap wartawan yang sudah senior, saya masih sering mengganti lead sampai 3 kali. Bahkan ketika sudah jadi pun saya leadnya saya ubah lagi. Kepikiran, kok lead tadi kurang menampung dua hal ini ya. Penting dan menarik. Lalu Pak Dahlan kan menulis pendek-pendek tuh ya, pendek dalam arti kalimat-kalimatnya. Tapi deskripsinya bisa kaya itu gimana? Kalau itu saya belajar dari medsos. Itu yang saya belajar dari medsos. Medsos, WA, SMS, didahului oleh SMS dulu. Ya. SMS itu sebetulnya mungkin ini bagian dari disertasi doktor Anda kalau bisa, adalah WA, SMS itu punya pengaruh besar dalam mengubah sikap orang untuk menulis. Pendek, dipaksa pendek kan, dipaksa pendek. Akhirnya orang terbiasa hal-hal yang pendek-pendek. Nah, ini yang saya belajar dari medsos dan saya harus menyesuaikan diri itu. Saya menulis pendek-pendek, tetapi juga sebetulnya doktrin lama sebetulnya juga ada bahwa tulisan panjang itu membuat orang sulit bernafas, ya kan kita ingat. Ya, sehingga guru jurnalistik saya Pak Amir Daud almarhum itu sering mengatakan begini, kalau kita menulis panjang di depan kelas waktu itu, dia baca gitu. Mempraktekkan betapa marahnya pembaca membaca tulisan kita, sehingga kita ingat betul kalau saya nulis surat panjang berarti pembaca saya terbatuk-batuk ini, tersiksa ini. Itu harus diingat bahwa pembaca terbatuk-batuk, tidak bisa bernafas kalau kalimatnya panjang. Jadi deal 2 ya Pak. Artinya deal dengan membuat itu menarik, tapi juga memasukkan yang penting, tapi dengan cara yang disukai oleh pembaca, bukan yang disukai dengan kita yang punya keinginan untuk nulis kecenderungan panjang-panjang kan. Disway sekarang udah jalan berapa lama Pak Dahlan? Disway.id mungkin 3 tahun ya. 3 tahun. Tapi harian Disway 1 tahun. Dan 1 tahun itu berarti full pada masa pandemi. Anda tahu bahwa tidak bisa berkutik banyak. Tetapi kita niati 1 tahun masa pandemi itu untuk latihan, untuk belajar, sehingga siapa tahu pandemi ini berakhir, sudah tidak perlu latihan lagi. Jadi memanfaatkan masa pandemi yang tidak bisa bergerak ini untuk latihan, untuk mematangkan jurnalismenya seperti apa, kemudian polanya seperti apa. Dan ternyata juga nggak bisa cepat, sehingga ya cukuplah diberi waktu pandemi 1 tahun terakhir ini. Ya. Tadi Pak Dahlan menyebut ada kemarahan yang kemudian menghasilkan sesuatu yang baik. Untuk membentuk Disway ada kemarahan nggak? Kemarahan pada jurnalisme. Pada jurnalisme. Ya. Bukan pada. Sama kemarahan kepada sistem kepemilikan saham di media. Nah, sehingga seperti saya yang Anda tahu tadi, yang Anda bicarakan tadi, sekarang nggak dijawab lagi. Saya pengen belajar dari Huawei. Mengapa Huawei itu begitu majunya, dan saya pelajari sistem manajemennya, sistem kepemilikan sahamnya, itu ternyata sangat unik, dan itu yang kita terapkan persis di harian Disway, bahwa meskipun saya pendirinya, saya yang punya inisiatif waktu itu, saya hanya memegang saham 2%. Persis seperti Zheng Rengfei yang pendirinya Huawei, itu hanya pegang saham 2%. Saya lama merenungkan ini, bagaimana pemegang saham 2% tetapi menentukan.
Itu di hukum Indonesia tidak bisa. Karena one share, one vote. Jadi kalau misalnya rapat pemegang saham, 2% kan pasti kalah. Nggak dianggap. Nggak. Nah itu yang Huawei bisa lakukan di Tiongkok. Hukumnya berbeda. Nah ini gimana ya, saya bisa hanya 2% saja, yang 98% karyawan, begitu, atau lembaga yang mewakili karyawan, tetapi saya punya hak veto. Itu jalannya bagaimana? Itu yang nggak ketemu. Akhirnya ketemu. Ketemu sekarang. Masih rahasia. Masih rahasia. Jadi harian di Swiss, saya cuma 2%, tapi saya punya hak veto. Begitu. Pemilihan untuk menjadi seperti Huawei karena pengalaman atau karena? Karena pertama ya saya sudah tua, saya kan tidak perlu lagi misalnya harus menguasai saham. Itu memangnya saya mau makan saham kan juga tidak. Jadi sudah tua. Kedua, saya sejak dulu sebetulnya pengen karyawan itu menikmati dari hasil penerbitan, tetapi jangan dalam bentuk saham, karena kalau dalam bentuk saham itu kalau rugi karyawan harus ikut nanggung rugi. Itu juga harus dipikirkan. Jangan sampai nanti rumahnya karyawan disita semua karena ada kredit macet di perusahaan, kan juga nggak bagus. Nah itu yang terus saya pikirkan. Kemudian saya juga pengen bahwa wartawan itu sebaiknya begitu sudah 10 tahun menjadi wartawan, itu harus sudah sekolah S2. Begitu. Dan begitu sudah 15 tahun harus sekolah S3. Sehingga nanti begitu 20 tahun dia berhenti sebagai wartawan. Jangan terlalu lama jadi wartawan. Nah terus kemana? Ya mengajar. Karena menjadi wartawan 15 tahun itu menurut saya secara keilmuan itu doktor sudah kalah secara keilmuan. Sehingga tinggal sertifikat saja. Kan kalau nggak S2 nggak bisa ngajar. Nah, kalau nggak S3 nggak bisa ngajar tingkat apa. Sehingga waktu itu detik-detik terakhir di Jawa Pos saya minta wartawan untuk kuliah S2, begitu lulus biayanya diganti. Begitu. Jadi jangan suruh membiayai, tapi juga jangan dibiayai perusahaan, nanti dia nggak lulus-lulus. Ya, karena menganggap dibiayai kan. Ya, jadi siapkan masa depan dengan punya S2, biaya tanggung sendiri, tapi begitu lulus semuanya diganti. Yang S3 juga begitu. Nah, saya nggak tahu pelaksanaannya belakangan bagaimana, karena kasihan juga wartawan ini kalau sudah 15 tahun, 20 tahun jadi wartawan, disuruh pindah ke bisnis juga nggak bisa. Suruh dipindah apa juga nggak bisanya ya mengajar. Menurut saya yang paling dekat adalah mengajar, sekaligus memanfaatkan tambahan ilmunya itu. Kalau dalam fase hidup ya Pak Dahlan kan salah satu yang dibuat film itu kan soal masa kecil ya. Dan itu kan mempengaruhi juga Pak Dahlan. Bagaimana fase itu membentuk fase-fase berikutnya Pak Dahlan? Rasanya waktu kecil, karena Anda tahu saya miskin sekali, keluarga saya miskin sekali, tapi bapak saya itu pekerja yang luar biasa keras, buruh tani dan tukang kayu. Dan di situ saya terinspirasi, bukan terinspirasi apa ya, melekat sekali bahwa orang itu harus kerja keras, begitu, tidak mengenal waktu, begitu. Itu yang utama. Selebihnya saya mengenang ibu karena waktu ibu meninggal saya masih kelas 6 SD. Bahwa ibu itu orang sabar, bapak orang keras, ibu orang sabar, bapak orang kasar, ibu orang halus, begitu, sehingga dua-duanya membekas ke saya. Dan kerja keras itu yang menjadi warna juga Pak Dahlan selama rentang hidup sampai 70 tahun sekarang ini mewujud. Dan setelah ganti hati pun, saya kan operasi ganti hati, maka yang teringat pada saya adalah doktrinnya Dr. Nurholis Majid, itu pembaharu Islam yang menjadi panutan saya waktu itu mengatakan bahwa bentuk orang itu kan harus bersyukur. Seperti saya diberi kesehatan, bersyukur, diberi umur panjang, bersyukur. Nah, bentuk bersyukur yang terbaik itu apa? Tentu saya tidak akan potong kambing, tidak akan potong kerbau, tetapi apa? Nah, menurut doktrinnya Nurholis Majid itu bentuk syukur yang terbaik adalah kerja keras. Jadi saya kerja keras sampai sekarang sebagai bentuk mensyukuri bahwa saya sehat sampai hari ini dan diberi tambahan umur. Itu untuk anak buah jadi teror nggak Pak? Karena kan pimpinannya bekerja keras, anak buahnya merasa... belakangan saya mendengar cerita-cerita lucu dari mereka setelah mereka
tidak muda lagi, bahwa dulu itu katanya kalau mau tidur ya, itu nggak bisa tidur, kepikiran besok harus ngejar berita apa ya, besok harus ngejar berita. Kemudian waktu tidur itu katanya istrinya menyaksikan dia ngetik begini. Aduh, minta maaf. Tapi itu kan membentuk sesuatu ya. Sebenarnya ada hal yang baik juga di antara mereka kan. Ya, mudah-mudahan begitu. Tapi dalam perjalanan padahal ada hal yang disesali nggak? Disesali, misalnya disesali itu misalnya begini ya, ketika selama di Jawa Pos rasanya saya tidak ada yang saya sesali begitu. Ketika jadi Menteri BUMN saya menyesal. Pertama ya karena saya cuma 3 tahun jadi menteri. Menyesalnya itu begini, kenapa saya pernah berniat untuk memperbaiki perusahaan-perusahaan yang jelek. Kenapa kan tidak dibubarkan aja? Saya menyesal sekali itu. Misalnya perusahaan di bidang pangan, namanya ada Sangyang Sri. Itu udah berpuluh-puluh tahun ya jelek sekali. Tapi kok saya masih punya ambisi untuk memperbaiki ya. Kenapa nggak saya bubarkan aja, terus kemudian dibangun yang baru, yang besar. Karena Indonesia ini penduduknya besar, berarti masalah pangan ini penting. Indonesia ini negara pertanian, berarti pertanian penting. Tetapi kenapa ya harus saya mulai dengan memperbaiki? Yang itu perlu waktu karena menyangkut manusia, menyangkut modal, segala macam. Kemudian kok saya tidak menyadari bahwa jadi menteri itu hanya akan 3 tahun. Kenapa saya nggak menyadari itu? Itu saya menyesal. Kalau itu kesadarannya muncul dan keinginan untuk membubarkan itu dilakukan mungkin berbeda. Berbeda, langsung dibentuk, itu dibubarkan, langsung dibentuk BUMN pangan yang besar, dan itu misalnya kita punya PT Pupuk Indonesia, itu besar sekali. Kan serahkan saja untuk BUMN pangan, holdingnya adalah PT Pupuk Indonesia. Dia punya kemampuan keuangan, punya kemampuan pupuk, jadi setengah dari persoalan pertanian sudah dia selesaikan, karena dia menghasilkan itu. Kemudian seberapa persen lagi kemampuan manajemen, dia sudah punya manajemen yang bagus. Kemampuan yang seberapa persen lagi di bidang marketing, dia sudah punya departemen. Sehingga itu penyesalan saya yang terbesar adalah kenapa saya pengen memperbaiki BUMN pangan yang gagal juga. Begitu. Iklimnya memungkinkan itu muncul atau karena memang nggak ada keberanian untuk membubarkan? Ambisi untuk memperbaiki sesuatu itu terlalu dominan. Mungkin kita percaya bahwa semua orang baik kali, atau semua hal baik sehingga nggak mau mungkin yang itu dari pengalaman saya yang lama, memperbaiki perusahaan yang lama itu kok bisa semua ya, begitu, sehingga itu menambah kepercayaan bahwa perusahaan itu bisa diperbaiki gitu. Tapi beda bahwa di swasta kan kita bisa bertahun-tahun berada di situ. Di BUMN kan ada batas waktu. Itu yang saya tahun. Kalau di Jawa Pos nggak ada penyesalan sama sekali dan sekarang tidak menjadi bagian dari situ? Enggak ada. Sama sekali nggak ada. Mudah sekali move on ya Pak Dahlan. Ayo, nggak ada. Dan ya sudahlah itu terjadi. Ya itu bagian dari move on. Ya, begini. Tapi apa perlu saya ceritakan ya? Begini, saya menulis kapan itu, saya punya di tengah keluarga miskin itu, saya punya kakak sulung, dia jadi guru, berarti punya gaji. Dia satu-satunya yang punya penghasilan di keluarga kami. Pada waktu itu dia harus pergi ke Kalimantan, berarti meninggalkan kami, dan dramatik sekali karena di desa, harus ke kota dulu dan harus pakai dokar, sehingga ketika dokar itu datang, seluruh kampung itu kumpul supaya kakak saya berangkat naik dokar itu, diuntapkan orang banyak begitu. Nah ketika kakak saya pergi, itu semua juga pergi, tetangga-tetangga semua juga pergi, tinggal saya dan bapak di teras rumah yang tanah begitu. Bapak saya bilang gini, Dahlan, waktu itu bapak saya panggil saya Daklan karena orang Jawa nggak bisa ngomong Dahlan. Daklan. Ya Daklan. Daklan. Kenapa saya tadi tidak menangis? Ya saya diam aja, ya kan anak kecil orang Jawa kan nggak berani nanya bapaknya. Ya, dia bilang begini, saya sebetulnya pengen menangis tadi seperti yang lain kan semua menangis, tapi saya tahan karena saya harus belajar ikhlas. Karena ikhlas itu harus dilatih. Saya harus latihan ikhlas. Kenapa ikhlas itu harus dilatih? Karena orang itu suatu saat akan kehilangan benda yang paling dia hargai, yaitu nyawa. Nah kalau sekarang saya kehilangan
anak sulung kakakmu, saya nangis, kok berat. Lah nanti kalau saya akan dipanggil Tuhan, saya nggak ikhlas dong berarti. Nah itu saya. Jadi sejak itu saya gampang mengikhlaskan banyak hal. Oke. Kecuali BUMN pangan tadi. Jadi peran ayah kuat sekali ya. Kuat sekali. Untuk membentuk kesadaran bahwa melepas itu bagian dari pelajaran untuk latihan. Latihan. Bukan sekedar pelajaran, latihan. Latihan Karena kalau pelajaran itu kan how to know. Tapi kalau latihan itu how to do. Jadi kalau latihan itu kita bisa mengerjakan. Kalau pelajaran kan hanya kita tahu, kan belum tentu mengerjakan. Gitu. Selain orang tua, sumber ikhlas dari Pak Dahlan apa? Karena kan saya jurnalis, ya hampir 20 tahun nih, saatnya harus keluar nih sebenarnya. Ya, tapi kan Anda udah mengajar. Iya, mengajar. Ya sudah lah, enggak. Yang saya maksud tadi adalah jurnalis yang karirnya tidak bagus. Begitu. Anda karirnya kan bagus. Jadi kan orang bisa mengaca bahwa saya wartawan nanti bisa jadi redaktur enggak? Oh bisa, sudah jadi redaktur. Saya bisa jadi pimret enggak? Kayaknya saya lihat sekitar saya kok lebih pantas si A, si B yang jadi pimret, berarti saya habis ini. Saya terakhir jadi redaktur ini. Ya sudah, kan berarti harus apa next-nya? Gitu. Tapi kalau Anda kan, saya bisa jadi pimret enggak? Oh bisa, ya udah jadi pimret. Kembali kepada yang tadi yang soal ikhlas tadi itu, saya tercenung mendengarnya dan mencoba mendalaminya lagi sedikit. Ikhlas, lalu kemudian itu kayak jadi pengalaman dari Bapak ya yang membuat itu muncul. Selain itu apa yang membuat Pak Dahlan bisa seikhlas itu? Mungkin karena orang Jawa ya. Saya orang Jawa di desa, dalam kultur kejawen, dalam kultur Islam, tapi Islam tarekat Satariyah. Itu tarekat yang paling dekat dengan kejawen. Jadi kita belajar sangkan paraning dumadi dan segala macam itu. Sehingga mungkin itu sangat berpengaruh bahwa Nrimo, kemudian Sumeleh, itu kan bagian dari kultur. Mungkin itu sangat terpengaruh. Sehingga ya udah, sudah memang Nrimo yang Bandung segala macam, tapi diaplikasikan dalam bentuk yang lebih modern. Mungkin itu. Ya. Dan untuk itu juga Pak Dahlan kayaknya ya sudahlah. Identitas atau identifikasi yang tadi yang sangat lekat dengan Jawa Pos dan sekarang tidak, ya itu. Yang saya risau adalah masih terlalu banyak orang menyangka saya di Jawa Pos, itu aja. Harusnya sudah move on semua ya. Sementara saya kan nggak bisa launching, saya nggak dijawab, woi, saya nggak dijawab Pos, kan saya tidak mungkin begitu. Iya. Ya mudah-mudahan kesempatan obrolan ini bisa membuat orang. Saya barusan ngomong ya. Oke ya, Mas Wisnu. Thank you, saya makasih Pak Dahlan ngobrolnya dan saya terima kasih diundang ke sini. Terima kasih karena bisa ketemu penulis yang hebat sekali. Saya ketemu Pak Dahlan yang lebih hebat. Berkunjung ke gedung Kompas yang dulu saya bilang penyakit Kompas, ternyata sangat hebat gitu. Sama-sama Pak Dahlan, semoga sukses dengan display-nya dan upaya-upaya baik yang dilakukan. Terima kasih. Thank you.